warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Cynthia Bella dengan NIM 2423240087. Saya berasal dari kelas PGMI 2C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi Al-Qur'an dan hadis. Materi yang pertama, kajian tematik Al-Qur'an dan hadis. Kajian tematik atau tafsir madhu merupakan pendekatan dalam studi Islam yang mengelompokkan ayat-ayat dan hadis berdasarkan tema tertentu. Metode ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih terstruktur dan relevan dengan konteks kehidupan modern. Yang kedua ada keadilan sosial dalam Al-Quran dan hadis. Keadilan sosial adalah salah satu prinsip utama dalam Islam yang menjamin hak-hak individu dan masyarakat secara seimbang. Islam mengajarkan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dan memperoleh kehidupan yang layak tanpa didiskriminasi. Yang ketiga ada kontribusi ajaran Islam terhadap kemanusiaan. Islam memberikan kontribusi yang besar terhadap kemanusiaan melalui prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama ada prinsip kesejahteraan sosial. Yang kedua ada kesetaraan dalam Islam. Yang ketiga perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang keempat ada kontribusi Islam dalam ilmu pengetahuan dan peradaban. Yang kelima ada para ilmuwan muslim seperti Ibnu Sina dan Al-Farabi. Materi yang kedua, kajian tematik Al-Quran dan hadis tentang hubungan manusia dengan lingkungan dan pentingnya menjaga kelestarian alam sebagai ibadah. Al-Quran tentang hubungan manusia dengan lingkungan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik yang hidup, biotik, maupun yang tidak hidup, abiotik. Pengertian lingkungan dalam Al-Quran tidak hanya terbatas pada unsur-unsur fisik dan biologis, tetapi juga mencangkup aspek sosial, budaya, ekonomi, dan bahkan spiritual. Hadis tentang hubungan manusia dengan lingkungan. Barang siapa yang merusak atau memotong pohon bidara, maka Allah akan mengirimkan azabnya ke neraka. Pentingnya menjaga kelestarian alam. Pemeliharaan dan perawatan adalah hal yang sangat penting dalam pengembangan dan pelestarian segala hasil cipta dan pekerjaan manusia. Pemeliharaan lingkungan sama dengan kita menjaga agama. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga jiwa. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga keturunan. Keempat, menjaga lingkungan sama dengan menjaga akal. Pengkajian terhadap hubungan manusia dan alam mengalami evaluasi dari zaman ke zaman. Tahap yang pertama disebut sebagai ekokentrisme, artinya seluruh komponen lingkungan harus sempat menjadikan lingkungan sebagai muara aktivitasnya. Semua komponen dan lingkungan termasuk manusia mengabdi pada lingkungannya. Yang kedua disebut sebagai inklusisme plus atau pankoisme minus, artinya manusia bukan lagi merasa sebagai bagian lain dari lingkungan secara penuh sebagaimana unsur yang lain. Kemudian ada peran masyarakat dalam pelestarian alam. Yang ketiga disebut inklusisme. Pada tahap ini manusia merasa bukan lagi sebagai bagian dari lingkungan, melainkan bagian luar dari lingkungan. Manusia merasa dirinya sebagai makhluk istimewa dan penguasa absolut terhadap lingkungan. Tahap yang keempat yaitu manusia merasa bahwa di satu sisi dirinya memang merupakan bagian integral dari lingkungan, tetapi di sisi lain manusia juga menyadari dirinya memiliki kelebihan akal dan kebebasan dibandingkan dengan komponen lain dalam lingkungan. Materi yang ketiga, pembelajaran Al-Quran untuk membentuk karakter. Pembelajaran Al-Quran dalam membentuk karakter siswa dapat membentuk karakter siswa dengan menanamkan nilai-nilai Islam yang baik seperti kejujuran, kasih sayang, dan tanggung jawab. Ada beberapa nilai-nilai yang dapat ditanamkan melalui pembelajaran Al-Quran seperti jujur, keadilan, kasih sayang, kesabaran, tanggung jawab, integritas, nasionalisme, mandiri, dan gotong royong. Pembelajaran Al-Quran dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti
kajian Al-Quran, penghafal surat-surat Al-Quran, penafsiran ayat-ayat Al-Quran, pembacaan Al-Quran, dan lain sebagainya. Dengan mempelajari Al-Quran, diharapkan siswa dapat memahami, meyakini, dan mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya. B. Integrasi nilai-nilai moral dan etika dalam pembelajaran Al-Quran. Integrasi nilai-nilai moral dan etika dalam pembelajaran Al-Quran dilakukan melalui kegiatan harian, kurikulum, dan pelatihan guru. Tujuannya agar siswa dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan harian bersama, tadarus, pembinaan akhlak islami. Kemudian ada kurikulum, mengintegrasikan nilai-nilai Al-Quran dan hadis ke dalam mata pelajaran umum. Merancang kurikulum yang memasukkan konten islami. Kemudian ada pelatihan guru, melatih guru untuk memperkuat kompetensi mereka dan mengintegrasikan ajaran Islam. Nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan dalam Al-Quran meliputi kejujuran, keadilan, empati, kasih sayang, amal soleh, sifat pemaaf, kesabaran, menghormati orang tua, dan lain sebagainya. Yang C. Praktek pembelajaran Al-Quran yang berfokus pada karakter. Praktek pembelajaran Al-Quran yang berfokus pada karakter adalah upaya untuk membangkitkan sifat kebaikan yang bersumber dari Al-Quran. Pembelajaran ini bertujuan untuk membentuk karakter peserta didik sesuai dengan nilai-nilai luhur Al-Quran. Ada beberapa contoh praktik pembelajaran Al-Quran yang berfokus pada karakter, seperti pembelajaran tahfiz Al-Quran dengan metode UMI. Metode ini membantu siswa menghafal Al-Quran dan menerapkan nilai-nilai Al-Quran dalam sikap dan aktivitasnya. Pembelajaran Al-Quran yang mengutamakan keseimbangan antara ilmu dan iman, akhlak dan amal. Pembelajaran Al-Quran yang mengutamakan pembiasaan secara terus-menerus sehingga terinternalisasi dalam diri peserta didik. Materi yang keempat yaitu implementasi Al-Quran dan hadis dalam era kontemporer. Pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diyakini sebagai wahyu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk hidup yang sempurna. Kata Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang berarti bacaan atau penuturan. Al-Quran terdiri dari ayat-ayat yang diturunkan secara berangsur-angsur dalam rentan waktu 23 tahun, yaitu sejak Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul pada usia 40 tahun hingga beliau wafat pada usia 63 tahun. Al-Quran terdiri dari 114 surah yang dibagi lagi menjadi ayat-ayat. Setiap ayat atau surah mengandung pelajaran, hukum, dan petunjuk yang mencangkup segala aspek kehidupan. Beberapa surah diturunkan di Mekah, sementara yang lainnya diturunkan di Madinah, yang mengandung konteks hukum dan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam sejarah Islam. Aspek penting dalam Al-Quran yang pertama itu ada akidah atau keimanan, membahas hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan seseorang muslim terhadap prinsip-prinsip dasar Islam. Aspek utama yang dibahas dalam akidah adalah yang pertama itu tauhid, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu iman kepada malaikat. Yang ketiga iman kepada kitab Allah, dan yang keempat iman kepada Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Keistimewaan Al-Quran. Yang pertama, mukjizat terbesar. Yang kedua, jelas terjaga keasliannya. Yang ketiga, sebagai petunjuk hidup. Bahasanya indah dan fasih. Yang kelima, penyembuh hati sesuai ilmu pengetahuan. Kemudian ada hadis. Pengertian hadis adalah segala perkataan atau perbuatan dan persetujuan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis menjadi sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Quran. Jenis-jenis hadis berdasarkan kualitasnya. Yang pertama itu sahih, sanadnya kuat dan terpercaya. Yang kedua hasan, hampir sahih tetapi perawinya kurang kuat.
Yang ketiga ada dal, lemah karena ada kecacatan dalam sanad atau perawi. Peran hadis dalam Al-Quran: yang pertama, menjelaskan Al-Quran. Yang kedua, menambah ketentuan hukum. Yang ketiga, sebagai sumber hukum kedua. Yang keempat, menunjukkan contoh hukum praktik Nabi. Hubungan Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis memiliki hubungan yang sangat erat. Al-Quran memberikan dasar-dasar ajaran Islam, sementara hadis menjelaskan dan memperinci ajaran Islam tersebut. Relevansi ajaran Al-Quran dan hadis dalam pembangunan. Yang pertama ada kejujuran dan keadilan. Al-Quran dan hadis menekankan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam setiap aspek kehidupan. Al-Quran mengajarkan agar umat Islam selalu berlaku adil dalam segala hal, termasuk dalam urusan bisnis, pemerintahan, dan kehidupan sosial. Kemudian yang kedua ada toleransi dan kerukunan antar umat. Islam mengajarkan pentingnya toleransi antar umat manusia, terutama dalam hal perbedaan agama dan budaya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa perbedaan adalah kehendaknya dan harus dihargai. Yang ketiga ada pendidikan dan ilmu pengetahuan. Al-Quran mengajarkan pentingnya menuntut ilmu sebagai kewajiban bagi setiap individu, baik pria maupun wanita. Kemudian yang keempat ada kerja keras dan etos yang tinggi. Al-Quran mengajarkan pentingnya usaha dan kerja keras dalam mencapai tujuan hidup. Pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial memerlukan kerja keras, etos yang tinggi, dan tanggung jawab. Penguatan moral dan etika dalam kehidupan sosial. Al-Quran dan hadis sangat menekankan pentingnya akhlak yang baik dalam berinteraksi dengan sesama. Dalam Al-Quran, umat Islam diajarkan untuk berbicara dengan baik, menghormati orang lain, dan menjaga hubungan baik dalam masyarakat. Penguatan moral dan etika sangat diperlukan untuk membangun karakter bangsa. Contoh studi kasusnya, penerapan akhlak mulia di lingkungan kerja dan pendidikan di era kontemporer. Yang pertama, penerapan akhlak mulia di lingkungan kerja, seperti kejujuran. Dalam lingkungan kerja, kejujuran dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Dalam konteks ini, seseorang muslim seharusnya tidak hanya sekedar menjalankan pekerjaan dengan baik, tetapi juga menjaga kepercayaan yang diberikan oleh rekan kerja dan atasan. Contoh lain seperti tanggung jawab atau amanah. Dalam dunia kerja, seseorang harus bisa dipercaya untuk menunaikan tugas dan amanah yang diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Tantangan di era kontemporer, kemajuan teknologi, globalisasi, serta perubahan sosial yang pesat dapat menyebabkan kesenjangan antara nilai-nilai tradisional dengan praktik-praktik yang berkembang di masyarakat. Materi yang kelima, tinjauan kasus kontemporer. Tinjauan kasus kontemporer adalah sebuah analisis terhadap suatu kasus atau fenomena yang sedang terjadi di masyarakat atau dunia yang relevan dengan isu-isu terkini. Tinjauan ini bertujuan untuk mengkaji, menganalisis, dan memberikan pemahaman lebih dalam tentang sebuah permasalahan atau tren yang sedang berkembang. Fokus dari tinjauan kasus ini bisa mencakup berbagai bidang, seperti politik, sosial, ekonomi, teknologi, budaya, atau hukum tergantung konteksnya. Pada umumnya, tinjauan kasus kontemporer mengidentifikasi sebuah isu atau peristiwa yang penting yang baru-baru terjadi dan berdampak pada masyarakat. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab, dampak, serta solusi yang mungkin ada. Tinjauan ini juga sering kali menggunakan pendekatan atau teori yang relevan untuk memahami fenomena tersebut dan menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi pemandu. Dampak penggunaan teknologi digital terhadap kehidupan sosial masyarakat. Perubahan cara berinteraksi.
Teknologi digital, terutama media sosial, telah mengubah cara orang berkomunikasi. Masyarakat kini lebih sering berinteraksi melalui platform digital daripada secara langsung, yang dapat mengurangi kualitas hubungan interpersonal dan meningkatkan isolasi sosial. Masyarakat kini telah banyak berinteraksi secara virtual melalui platform-platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, TikTok, dan lainnya. Dampak negatif penggunaan teknologi digital. Meskipun teknologi memberikan kemudahan dalam komunikasi dan konektivitas, ada dampak negatif yang muncul seperti yang pertama, kecanduan media sosial dan teknologi yang berdampak pada kesehatan mental dan hubungan sosial. Yang kedua, penyebaran informasi yang tidak benar atau hoax yang dapat menyebabkan konflik sosial, kebingungan, dan ketidakpercayaan. Yang ketiga itu penurunan kualitas hubungan sosial akibat lebih banyaknya waktu yang dihabiskan untuk berinteraksi di dunia maya dibandingkan dunia nyata. Yang keempat itu perubahan pola perilaku sosial di mana masyarakat cenderung lebih individualistik dan kurang memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan yang lebih mendalam. Untuk mengatasi masalah ini, kita dapat menggunakan pendekatan nilai-nilai Islam yang menekankan prinsip-prinsip moral, etika, sosial, dan keseimbangan hidup. Beberapa langkah yang dapat kita lakukan berdasarkan ajaran Islam adalah yang pertama, menggunakan teknologi untuk kebaikan atau amal soleh. Yang kedua, contohnya seperti menuntut ilmu, berdakwah, ataupun media edukasi. Yang ketiga, memverifikasi penyebaran fitnah informasi dan menghindari. Yang keempat, menjaga etika dan adab dalam berinteraksi di dunia maya. Yang kelima, mengatur waktu penggunaan teknologi untuk menghindari kecanduan. Namun, di sisi lain, teknologi juga memberikan dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan seperti mempercepat akses informasi, mempermudah komunikasi global, dan meningkatkan produktivitas. Dampak positif lainnya seperti akses informasi. Teknologi digital memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi dengan cepat dan mudah. Hal ini meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu global dan lokal. Yang kedua, itu ada peluang ekonomi. Digitalisasi membuka peluang baru dalam bidang ekonomi seperti e-commerce yang memungkinkan masyarakat untuk berbelanja dan berbisnis secara online. Yang ketiga, komunikasi. Media sosial dan aplikasi perpesanan instan mempermudah interaksi antar individu, pembentukan jenjang sosial yang lebih luas. Masyarakat dapat berkomunikasi dengan orang-orang dari berbagai belahan dunia tanpa batasan geografi. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamil thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.